Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Bu Anzana akan memberikan materi yang baru, yang fresh, yaitu komunikasi melalui tools kejelasan artificial. Sebelum materi ini, di minggu kemarin kita membahas tentang apa anak-anak? Sudah bikin lagu ya kalian ya? Aplikasi apa? Yang kemasan itu pakai aplikasi apa? Sekarang kita akan membahas tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artificial. Tools itu berarti apa sih maksudnya? Alat, perangkat ya. Oke. Dalam pelajari bab ini diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi jenis perangkat kecerdasan artificial dalam komunikasi. Yang kedua, diharapkan kalian nanti akan mampu mengetahui manfaat dan tantangan kecerdasan artificial dalam komunikasi. Lalu, mampu untuk mempraktekkan langsung penggunaan perangkat kecerdasan artificial dalam komunikasi. Dan yang terakhir, membuat chatbot sederhana di Pictoblog. Kalian pernah nggak main Pictoblog? Belum. Pictoblog ini hampir sama kayak Scratch anak-anak, tapi nanti Pictoblog ini dilakukan di minggu berikutnya. Next, awal supaya benar-benar tahu kemampuan kalian gimana. Oke. Resepnya di copy anak-anak. Kalian mengajarkan di akun kalian masing-masing. Oke anak-anak, berdasarkan hasil asesmen awal, ternyata kalian itu sudah paham tentang apa itu komunikasi, ya kan? Komunikasi itu contohnya gimana sih? Berbicara. Iya. Dan sebagian besar kalian sudah menggunakan chatbot atau yang biasa kita gunakan apa? ChatGPT. Biasanya buat apa aja anak-anak? Memberikan informasi. Sip. Next. Nah, pengenalan kecerdasan artificial sederhana. Kemarin kita kan sudah bahas juga kan AI itu apa. Kalau bahasa Inggrisnya kecerdasan artificial kemarin apa kan? Artificial intelligence. Kecerdasan artificial adalah sistem yang meniru cara kerja manusia untuk menyelesaikan tugas dengan cepat menggunakan algoritma. Kemarin algoritma itu apa? Langkah. Contohnya seperti chatbot, asisten virtual, Google Assistant. Ada yang pernah coba Google Assistant? Belum. Kalau yang di iPhone itu apa? Siri. Kayak, hai Siri, bisa nggak memutarkan musik di Spotify judulnya ini? Nah itu bisa. Lalu ada Alexa. Ada yang pernah coba kalau Alexa? Belum ya? Jadi kalau tolong dicoba. Penerjemah otomatis ada Google Translate. Ini pasti semuanya pernah mencoba, yang membantu komunikasi dan memudahkan interaksi antar pengguna. Nah, apakah kalian pernah menggunakan ChatGPT tadi sudah? Pernah? Sudah. Google Translate pernah? Pernah. Sehari-hari. Yang pertama ada chatbot. Chatbot itu sebenarnya apa sih, anak-anak? Kalau kita kirim pesan, biasanya langsung ada jawabannya, gitu. Kalau selain ChatGPT, biasanya kalian kirim pesan ke marketplace. Kan ada Shopee ya. Barangnya ada nggak kak? Terus tiba-tiba dia itu sudah jawab. Nah, itu namanya apa? Chatbot. Kalau sekarang di WA ada namanya Meta. Ya, Kalian bisa baca GPT. Nah, misalkan kalian tanya apa di Meta itu langsung menjawab. Tapi itu cocok atau enggak? Sesuai konteks ya. Oke. Lalu ada asisten virtual. AI yang bisa menjawab perintah suara dan membantu aktivitas sehari-hari. Contohnya tadi ada Google Assistant. Kalau Google Assistant di HP itu ada ya, meskipun Android atau iPhone. Jadi kayak, hai Google, gitu ya.
tolong carikan info tentang ini. Jadi dia langsung mengetik. Jadi dia mendeteksinya dari apa? Misalkan kamu nge-play lagu di Spotify, lagu Blackpink, bisa langsung. Lanjut, ada penerjemah otomatis membantu menerjemahkan teks atau suara dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kalau kalian klik di Google Translate, biasanya kalian mau cari apa bahasa Indonesianya ini, kalian bisa kan langsung ditranslatekan ke bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Mandarin seperti itu. Mereka ngetik, terus ada suaranya. Ya. Kalau yang text to speech yang lainnya, biasanya kalau kalian punya CapCut, nah kalian pakai AI-nya CapCut, misalkan kalian ketik apa, tiba-tiba dia mencontohkan suaranya AI yang ada di CapCut. Nah itu baru contoh. Kalau yang speech to text, ini bisa digunakan di Google Dokumen. Di Google Dokumen, jadi nanti kalian berbicara, nanti teksnya otomatis muncul di Google Dokumen. Nanti kita coba bareng-bareng. Powered by the latest advancements in generative AI, promises to redefine our interaction with Apple's iconic voice-activated virtual assistant. Generative GPT has revolutionized technology by enabling more human-like and engaging interactions. Apple's integration of this technology into Siri marks a significant leap forward, not just matching its competitors, but also transforming the user experience with Siri. One of the most significant enhancements in the upcoming Siri upgrade is its conversational abilities. The integration of AI is expected to Nah, karena tadi gue bilang gini, di sini Inggris udah secara default sih, di sini muncul misalnya bahasa Inggris kayak tinggal. Anak-anak kalau kalian liburan ke Bali ataupun ke Borobudur lah atau ke Jogja, ketemu sama gue, pernah nggak kalian mempraktekkan pakai Google Translate? Pernah nggak? Pernah ya kan? Jadi kayak kita kalau beliaunya ngomong, saat kita rekam, di sini ada translate-nya, kita kan paham akhirnya. Terus kita pun juga ingin menjawab pakai bahasa Indonesia, translate ke bahasa Inggris, kita tunjukkan, kita tinggalkan ke apa mulainya, dia pun nanti paham seperti itu. Pernah nggak? Pernah lihat? Nah, iya. Ini bisanya di Google Dokumen. Dia ngomong nanti terus langsung ngetik sendiri. Ada berbagai macam. Kita pilih. Merajut buku Wandala. Pakai satunya. Merajut buku Wandala. Kita bisa pilih. Gitu. Merajut buku Wandala. Merajut buku Wandala. Merajut buku Wandala. Merajut buku Wandala. Yang mempermudah komunikasi, ya kan anak-anak? Mengkomunikasi lintas bahasa. Orang dari negara berbeda bisa berkomunikasi. Yang buat jalan contohkan tadi, kalau kita ketemu bule ataupun bule ketemu kita, bule kan biasanya gak usah jauh-jauh lah, di Pare, ya kan? Di Pare itu biasanya kayak ada kampung Inggris. Nah, penjualnya kan otomatis harus bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau yang tidak bisa, nah otomatis memanfaatkan Google Translate ini. Lalu ada layanan cepat 24 jam. Chatbot selalu tersedia kapanpun. Nah, kalau kalian tanya aja GPT, meskipun jam 11 malam, 12 malam, kalau kalian pulang, coba deh ke GPT. Dia nggak pernah delay, ya. Paling delay kalau kita kebanyakan mau. Misalkan yang ngasih ini salah, yang saya mau tuh ini, dia bingung. Akhirnya kadang dia jawabannya kosong. Pernah nggak kayak gitu? Ya, jawabannya kosong. Ya, kalau jawabannya kosong tinggal gini aja, gimana jawabannya? Dia sebentar saya kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya chatbotnya ChatGPT itu kadang juga bisa ngobrol kalau kita terlalu banyak bertanya. Lalu meningkatkan aksesibilitas, membantu menyandang disabilitas, misalkan tunarungu, ya kan pasti sangat bermanfaat. Menggunakan subtitle otomatis. Lalu ada efisiensi waktu, jawaban lebih cepat, informasi lebih mudah diakses. Membantu belajar bahasa baru lewat penerjemah otomatis tadi. Next. Nah, anak-anak, apakah jawaban AI itu selalu tepat dan sesuai konteks? Kenapa kira-kira?
Bisa jadi kayaknya tuh kayak ada salah satu itu Bu, jadi sangat mantap. Berarti kadang kalau ChatGPT itu tidak sesuai konteks yang kita mau, kadang karena memang perintah kita itu tidak jelas, masih abstrak gitu. Jadi beliau ChatGPT-nya ini memberikan jawaban yang sekiranya umum. Nah, tapi kalau kalian fokuskan prompt-nya, otomatis dia nanti bisa menuju jawaban yang benar menurut kalian. Nah, bisa juga karena ChatGPT kan tidak punya rasa ya namanya, tidak punya emosi seperti manusia. Jadi dia tuh juga nggak tahu jane karepe iki piye ya. Nggak tahu. Jadi dia hanya menjabarkan sesuai perintah kita saja. Tidak bisa sepenuhnya menangkap maksud manusia. Lalu resiko privacy, data percakapan bisa tersimpan dan disalahgunakan. Kadang kan ChatGPT kan ada ininya ya, bisa dicek lagi nggak? Iya, di sampingnya tuh ada banyak. Kalau kita pernah cari apa aja tuh, ya. Nah, itu nanti kalau akun kita kena orang atau dipakai orang itu bisa, oh ternyata cari dulu ChatGPT, carinya ini gitu. Nah, asis dari kita. Jadi sebagai brainstorming kita. Kalau kita sebagai manusianya manut ChatGPT, nah itu salah. Harus ChatGPT yang manut kita. Jadi ChatGPT itu bilang apa, kita telaah dulu ini benar atau tidak. Kan tidak selalu benar kan ya, ChatGPT ya? Iya kan? Kadang tuh ngawur ya. Dua. Ngawur sih. Ngapunten tiba-tiba dia transfernya kan udah jalan langsung. Soalnya benar lagi. Lanjut ya. Jika kamu menggunakan AI, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai konteks yang kamu inginkan, menurut kamu apa penyebabnya? Bagaimana kamu mengatasi hal tersebut? Kamu gimana? Harus ulang. Lebih detail jelasinnya. Lebih jelas lagi. Kalian tab new lagi. Karena kalau udah kebanyakan, malah kan mau kayak error ya. Kalian tab new lagi dari awal lagi kita mulai. Ayo ChatGPT, kamu harus paham. Kalau kita teruskan dari yang percakapan kita yang banyak tadi, kayaknya dia mau lebih bingung. Jadi kita harus mulai dari awal. Next, sekarang kalian praktek beberapa AI tools, ChatGPT, Google Translate, dan Google Document. Di pagi yang teduh bulan Oktober, Gema Sholawat berpadu dengan desir angin lewat boyot. Langit Kediri seolah ikut bersujud menyambut langkah-langkah para santri yang berbalut sarung dan jenggot. Di antara dinding ilmu dan adab, berdirilah pondok pesantren Salafi terpadu Arisawan. Tempat iman ditempa, akhlak dijaga, dan cinta tanah air disemai dengan bersungguh. Kalau punya Sa'di kemarin tadi gimana? Dalam hening sujud malam, di bawah cahaya lampu minyak dan kitab-kitab kuning yang berserak, terselip doa-doa santri yang tak pernah letih, mengalir dari hati yang dibasuh ilmu dan akhlak. Dari lorong-lorong sunyi pesantren, Indonesia dijaga oleh kekuatan yang tak tampak keyakinan. Kumandang doa santri mengalun pelan, menembus langit, mengantarkan takdir bangsa. Hari ini 22 Oktober 2025, kita kembali menunduk bukan untuk tuntut, tetapi mengenang sujud para pendahulu yang menjaga Indonesia dengan segenap ruh dan ilmu. Di tanah Kediri yang berdenyut hikmah, berdirilah Pondok Pesantren Salafi terbaru Arisawan Ruboyo. Kemerdekaan 22 Oktober tahun 2025. Kita kembali menundukkan kepala, menatap jejak-jejak suci yang ditinggalkan para santri. Mereka yang tidak hanya mengaji huruf demi huruf, tapi juga menuliskan sejarah dengan ketulusan dan pengorbanan. Fajar 22 Oktober terbitlah secara cahaya dari hati para penjaga iman. Mereka yang tak menghunus senjata, namun mengukir peradaban dengan ilmu dan kesabaran. Mereka lah santri, pewaris perjuangan tanpa pamrih, penjaga langit Nusantara dari senyapnya nilai dan adab. Hari ini Hari Santri Nasional 2025 bukan sekedar peringatan, melainkan gema sejarah yang ditulis dengan tinta keikhlasan di atas lembaran sejadah perjuangan. Tidak ada yang sama hasilnya. Iya betul, karena ChatGPT itu punya banyak data. Jadi kalau kalian ngetik ini meskipun prompt-nya sama,
dia menunjukkan referensi yang banyak. Kadang pernah nggak kalian tahu ChatGPT menunjukkan 2 respon? Kayak kamu mau pilih yang mana? Oh iya, Nah itu karena memang dia banyak sekali datanya, nah. Jadi karena banyak datanya, hasilnya juga tidak sama. Tetapi ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang kadang nggak nyambung gitu. Nah itulah ChatGPT kelemahannya. Next. Not this week, maybe next month. Not this month, maybe next year. All the hopes that come that we dream of. Coba sekarang translate-nya diganti ke bahasa Jepang. Bisa? Baca kira. Kamu shirenai. Konshu denaku mo laigetsu kamushirenai. Watashi tachi ga yume miru subete no kibo wa Farubama al-asbu al-qadimi Inlam yakun hadal asbu Farubama asyaru qadim Inlam yakun hadal syaru Farubama al-amu qadim Kula amali alati nanglamu biha satahakaku. Ada yang bisa bahasa Korea? Ibn juga anilamion dalam dal Ibn dal-i anilamion nayun Uliga kumken modern huimang i. Macam-macam ya. Bisa Spanyol, bisa Jepang, bisa Korea, bisa. Sekarang kalian buka Google Docs. Di Google kalian ketik Google dokumen gitu. Nanti kalian klik, biasanya suruh sign in. Next. Kalian pilih voice typing, terus ini. Jangan lupa deh anak-anak, bahasanya diganti dulu bahasa Indonesia. Makan bingung kan? Bahasa Melayu. Terus mikrofonnya itu diklik sampai warnanya merah. Klik, bilang assalamualaikum, nama saya. Saya asal Kediri. Panggilan saya nama saya ya Allah nih. Astagfirullahaladzim ini. Dengarkan bisa. Nah, coba dikeraskan suaranya yang Google Translate tadi. 이번 달이 아니라면 내년에 Nah, itu yang Google Translate ya, Nana. Kalau pakai Google Translate ini, speech to text atau text to speech? Text to speech. Kalau di dokumen tadi speech to text atau text to speech? Speech to text. Speech to text. Kira-kira yang Google dokumen tadi kalian baru tahu atau sudah tahu? Baru tahu. Keren ya? Jadi kalau udah kalian ngomong aja, tapi mungkin tetap terjadi banyak kesalahan, ya kan? Karena apa? Cewek yang tahu? Kurang jelas. Iya, karena artikulasi kalian kadang kurang jelas. Kecepatan tuh. Sudah anak. Bagi kalian menjadi 4 kelompok seperti minggu kemarin. Tapi ini membahas tentang perbandingan tools AI untuk komunikasi. Ya, ayo berkelompok di satu komputer. Nah, di sini kalian memegang kertas LKPD tentang perbandingan tools AI untuk komunikasi. Jangan lupa ditulis, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nama anggotanya ditulis ya, nama lengkap. Nah, di sini diperhatikan dulu. Di sini ada tabel perbandingan AI tools. Nah, AI-nya ada apa aja? ChatGPT, Google Translate sama Google Dokumen. Nah, di sini disebutkan fungsi utamanya apa. Lalu contoh kalimat tes input. Jadi kalimatnya terserah kalian mau pakai kalimat apa. Nanti hasil yang diberikan itu seperti apa? Kalian sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Lalu di sini dijawab juga pertanyaan diskusi kelompok. Dari ketiga tools tersebut mana yang hasilnya paling sesuai dan lain-lain. Lalu jangan lupa tulis kesimpulannya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke? Jadi juga ditulis.
kasus kemarin, Bu. Ini kasus transfer dengan konteks Nirboyo. Kalian tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dikasih beberapa gaya, sama kita nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi mengenai tiga perangkat yang sudah kita coba. Jadi yang pertama di sini ada perangkat ChatGPT. Fungsi utamanya yaitu untuk menggali informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Contoh kalimat yang kita input di sini adalah kasus Trans 7 dengan Polres Lirboyo. Hasil yang diberikan itu cukup kronologis dan terdapat isu utama. Kelebihannya itu menyebarkan sumber berita, dan kekurangannya itu kurang memvisualisasi siapakah dari dalam dibalik kasus tersebut. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, kita memakai Google Translate. Fungsi utamanya menerjemahkan bahasa. Contoh kalimat yang kita input, dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya, maka tenang saja kita di sini berdua. Buat sementara yang ada. Nah, hasil yang diberikan kita pakai bahasa Inggris. The word slowly and Hasil yang diberikan, the world slowly end, even the stars have a lifespan. So don't worry, we're here together. Enjoy the moment you have. Kelebihannya instan, kekurangannya tidak sesuai dengan grammar. Yang ketiga, kita memakai Google Docs. Kita fungsi utamanya menulis sesuai yang dibicarakan. Contoh kalimat yang kita input adalah nama saya Syifa. Hasil yang diberikan ya nama saya Syifa. Jadi kelebihannya lebih efisien tanpa harus mengetik. Kekurangannya penulisan abjadnya tidak sesuai. Jadi yang kita input itu Syifa menggunakan huruf Y, tapi hasil yang memberikan itu menggunakan abjad H. Jadi kalau semua mau nulis akte nama orang terus nulis pakai voice typing nanti bisa salah. Jadi kesimpulan sementara yaitu dari ketiga tools tersebut, hasil yang sesuai paling konteks itu yaitu menurut kita itu ChatGPT. Nah, kenapa penyebabnya kadang salah maksud pengguna, yaitu kita ketika memberikan penjelasan itu kurang jelas. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi kesalahan konteks saat menggunakan AI, yaitu menjelaskan dengan jelas. Dan nomor 4, apakah AI benar-benar mengerti atau hanya merespon berdasarkan data? Jawabannya tidak, AI hanya dapat merespon berdasarkan data tapi tidak menggunakan emosi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya anak-anak, materi hari ini adalah AI itu sudah menjadi bagian penting dalam komunikasi kita sehari-hari, ya kan? Contohnya kalian tadi praktek apa aja? ChatGPT, Google Translate, Google Translate tadi bisa sebagai text to speech, tapi yang godok bisa jadi speech to text. Seru kan? Alat seperti chatbot, asisten virtual, penerjemah otomatis, dan speech recognition telah mempermudah interaksi sehari-hari. Namun AI tidak sempurna, dia kan anak-anak kadang salah penafsiran, kadang salah, tidak sesuai konteks, tidak relevan. Nah, itu membuktikan kalau AI itu sebenarnya tidak sempurna tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, AI hanya sebagai apa anak-anak? Membantu asisten pribadi kita, ya kan? Yang menjalankan tetap manusianya. Nah, jadi jangan asal copy paste, ya kan? Kalau kalian tidak baca, sebenarnya biasanya tuh ada yang salah. Nah, sebab itu kita harus bijak menggunakan AI karena kita sebagai pengendalinya, bukan kita yang dikendalikan oleh AI. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berguna bagi kalian di masa sekarang maupun di masa depan. Semoga apa yang kalian cita dan citakan tercapai. Amin.